Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 97-98. Mila juga tidak menghiraukannya, dia malah keluar dan menunggu Eza di depan pintu. Sesaat kemudian Eza sampai. Melihat Mila berdiri di depan rumah yang sangat akrab buat Eza, membuatnya merasa aneh. "Eza, ayo kita segera pergi dari sini," kata Mila sambil menarik Eza ke mobil. "Tapi tunggu, aku ingin masuk ke dalam dulu. Aku harus bertemu dengannya," kata Eza. Mila mencoba menghalangi Eza. "Ini rumah gangster yang paling kejam. Dia bukan manusia tapi dia robot. Dia terlihat seperti rajanya Dracula. Jadi sebaiknya kita pergi sekarang sebelum kita kena masalah." Ekspresi Eza menjadi aneh mendengar perkataan Mila. Namun dia tidak bisa berbuat apapun selain menuruti Mila. Di dalam mobil Eza melirik Mila dengan bingung, dia berpikir apa yang telah terjadi sampai Mila berakhir di rumah itu. "Sekarang ceritakan kepadaku." Mila melirik Eza dengan ekspresi rumit. Dia menceritakan kejadian semalam pada Eza. Tapi dia merahasiakan soal ciuman paksa itu. Kemudian Eza memiliki ekspresi yang aneh namun juga lega. "Untung kamu bertemu dengannya," kata Eza. "Itu bukan keberuntungan melainkan petaka. Aku berharap tidak akan pernah bertemu gangster seperti dia lagi," kata Mila dengan kesal. Eza menarik nafas dan berkata, "Kalau begitu kamu tidak aman di hotel. Sekarang kita akan ke rumahku. Banyak kamar di sana. Setelah urusanku selesai kita akan langsung kembali ke Indonesia." "Oke." Mila mengangguk patuh. Setelah mengantar Mila ke apartemen untuk beres-beres, Eza langsung membawa Mila ke rumahnya. "Mom, ini Mila." Eza memperkenalkan Mila kepada ibunya. Ibu Eza sangat ramah dan menyambut Mila dengan hangat. Mila benar-benar tidak percaya kalau di depannya adalah ibu Eza karena menurutnya wajah ibu Eza terlihat masih muda dan cantik. Mila masuk ke rumah Eza yang sangat mewah. Dia benar-benar takjub melihat pemandangan luar biasa dari luar rumah Eza. Dia merasa seolah sedang memasuki sebuah istana. "Mom, aku titip Mila dulu. Soalnya aku harus ke rumah sakit," kata Eza sambil mencium punggung tangan ibunya. "Tenang saja. Kami akan menjaga wanitamu dengan baik, kakak jelek." Seorang gadis muda yang cantik dan manis tiba-tiba muncul. Dia terlihat menggemaskan. Mila menunjuk gadis muda itu dan melirik Eza. "Oh, dia teddy bear kecil kesayangan Alvin yang sangat cerewet. Saya aja suka kabur kalau dia sudah mulai bicara," sahut Eza sambil menjulurkan lidahnya ke arah gadis muda itu. "Aku tidak punya kakak menyebalkan sepertimu. Kakakku cuma dua, yaitu Kak David dan Kak Alvin. Yang sabar dan tidak pernah mengkritikku sepertimu, hahaha," jawab gadis muda itu dengan semangat. "Hahaha, mereka bukannya sabar, mereka itu sepasang bongkahan es yang tidak akan berkutik meskipun kamu apa-apain. Jadi wajar kamu menyukainya, tapi sayang rasanya kayak ngomong sendiri kan." Eza semakin membuat gadis muda itu kesal. "Udah, jangan berantem lagi. Sekarang mari kita masuk." Ibu Eza membawa Mila masuk ke ruang keluarga. Setelah Mila masuk, Eza langsung ke rumah sakit. Sesaat kemudian Eza sampai. "Zack, bagaimana hasilnya?" tanya Eza. "Aku sudah melihat CCTV di depan ruang operasi yang kamu maksud. Dan aku mencoba menyelidiki gadis itu. Tapi aku hanya tahu nama panggilannya namun tidak berhasil melacak tempat tinggalnya. Karena semua informasi tentang dia terkunci. Tampaknya dia ahli dalam programmer," jelas Zack sambil memperlihatkan CCTV yang sudah diambilnya. Eza melihat CCTV itu. Dia memperhatikan tatapan gadis yang berdiri di sampingnya. Matanya yang berkilau seperti berlian. Begitu akrab buat Eza, meski wajahnya ditutupi masker. "Siapa namanya?" tanya Eza. "Dia dipanggil Nona Tiara. Dan sepertinya dia orang Islam dari jilbab yang dia kenakan," lanjut Zack. "Hanya ada satu orang yang cocok dengan kondisi itu. Black Cadar, itulah nama yang muncul di pikiran Eza. Aku menemukannya," ucap Eza percaya diri. Setelah itu dia membuat panggilan ke Alvin. "Kak, tolong katakan padaku siapa nama asli Black Cadar. Tanyakan padanya. Tapi Kak, percaya saja kalau kamu akan menemukannya. Dan sekarang bagaimana tentang anakku? Apa kamu menemukannya?" "Aku sudah berusaha tapi tidak ada tanda sedikit pun."
Email itu palsu karena pemiliknya sudah mati. Baiklah. Kapan kamu kembali? Mungkin besok, Kak. Karena sekarang misi sudah selesai di sini. Baiklah. Sampaikan salamku sama David. Katakan padanya aku sudah siap menjamu kedatangannya di Indonesia. Apakah dia mengatakan akan menemuimu, Kak? Iya. Tut. Seperti biasa Alvin menutup telepon sebelum Eza mengakhiri pembicaraannya. Eza semakin curiga dengan Alvin yang sepertinya mengenal Black Cadar, tapi Eza juga tidak bisa memaksa Alvin karena itu percuma menurutnya. Meski begitu, misi Eza di London sudah selesai. Dia ingin segera kembali ke Indonesia untuk menemukan Black Cadar karena setahunya Black Cadar ada di Indonesia. Setelah dari rumah sakit, Eza langsung kembali ke rumahnya. Secara malam ini dia sudah janji akan makan malam bersama keluarganya. Apalagi di sana ada Mila, dia khawatir kalau Mila merasa tidak nyaman. Itu sudah jam 8 malam. Eza memarkir mobilnya dan segera masuk ke dalam rumah. Kak, kamu sudah pulang. Gadis muda itu menyambut kakaknya dengan senyuman. Eza tersenyum dan mengacak-acak rambut gadis muda itu. Shenina kecilku yang manis. Kenapa bertanya lagi kalau kamu sudah melihatku ada di rumah? Seharusnya pertanyaan itu untuk kakakmu yang satunya. Dia belum datang kan? Aku akan menelponnya, kata Shenina. Beberapa saat kemudian suara serak dan berat terdengar dari seberang telepon setelah Shenina lama menunggu jawaban. Aku di jalan, oke. Aku akan menyambutmu di luar. Tetaplah di dalam. Gak mau. Aku akan tetap menunggu di luar. Oke, Kak. Petik 2. Setelah menutup telepon, Shenina keluar dan duduk di teras rumahnya. Melihat Shenina sendirian, Mila menghampirinya. Kenapa di luar? Di sini dingin, nanti kamu masuk angin, tanya Mila. Shenina melirik Mila dengan cemberut dan berkata, aku ingin menyambut kakak kesayanganku karena aku sudah lama tak bertemu dengannya. Karena dia sibuk kerja dan memilih tinggal sendiri di tempat yang jauh. Mila duduk di samping Shenina. Dia berpikir melihat Shenina begitu menyayangi kakaknya, pastilah dia orang yang sangat perhatian dan penyayang. Mila menjadi penasaran. Sepertinya dia kakak yang baik sehingga kamu tampak menyayanginya. Tanya Mila penuh rasa ingin tahu. Dengan senyum mereka, Shenina berkata, dia itu adalah kakak terbaik di dunia. Dia mencintai dan menghormati Mom dan Dad. Selain itu dia memperlakukan aku dan Kak Eza dengan penuh kasih sayang. Dia orang yang lembut tapi sayang dia terlalu sunyi. Mila semakin penasaran dengan kakak Maheza yang begitu dipuja oleh Shenina. Oh ya, wah, kakak jadi penasaran dengannya. Akan tetapi, dia belum mau menikah di usianya yang sudah 31 tahun. Padahal Mom sudah sangat ingin punya cucu. Banyak gadis yang menginginkannya tapi tidak satupun yang bisa menarik hatinya. Sampai dia dikatakan lelaki tidak berperasaan dan pernah ada pemberitaan yang mengatakan kalau dia menyukai sesama jenis. Dan itu membuat Mom merasa sedih dan khawatir dengannya. Shenina tampak sedih ketika mengatakannya. Mungkin dia punya alasan kenapa sampai saat ini tidak mau menikah. Tapi percaya saja kalau suatu hari nanti dia akan menemukan orang yang dia cintai kemudian menikah deh. Kata Mila ada senyum di sudut bibirnya. Shenina melirik Mila penuh arti, aku menyukaimu, Kak. Bagaimana kalau aku menjodohkanmu dengan kakakku itu? Jangan sama Kak Eza karena dia itu jelek dan suka usil. Mila terkejut dengan perkataan Shenina. Haa, kamu ada-ada saja. Ya sudah, lanjutkan menunggumu. Aku akan masuk dan membantu ibumu menyiapkan makanan. Shenina mengangguk menanggapi kata-kata Mila meskipun dia sedikit kecewa dengan respon Mila. Di meja makan, keluarga besar Eza duduk bersama. Namun ada dua bangku yang masih kosong dan itu tepat di sebelah tempat duduk Mila. Mila, tidak apa-apa kan kalau nunggu sebentar lagi? Tanya ibu Eza dengan ramah. Oh tidak apa-apa tante, kata Mila sambil tersenyum ke arah ibunya Eza. Mila melirik ayah dan ibu Eza yang tampak kompak dan akur. Dia juga menyaksikan betapa manjanya Eza kepada orang tuanya. Dia tidak pernah menyangka kalau keluarga Eza akan seperti ini. Dibanding dengan keluarganya yang sibuk dan kadang hanya bisa bertemu sekali setahun, mungkin itu pun kalau sempat. Melihat keharmonisan keluarga Eza membuat Mila merasa nyaman dan iri. Beberapa saat kemudian teriakan Shenina terdengar dari luar.
Mom, Kak David sudah datang. Dengan menggandeng lengan David, Shenina membawanya duduk di samping Mila yang masih tercengang melihat David. Kak, kenalin ini Kak Mila, kata Shenina. David tanpa melirik Mila dan ekspresinya rumit. Meski begitu dia duduk dengan patuh di samping Mila. Kak, kamu. Mila berbisik di dekat David. Tapi David benar-benar mengabaikannya. Di tempat tertentu Eza tertawa geli di dalam hatinya melihat ekspresi Mila. Dia berpikir seandainya dia diberi kesempatan menjelaskan. Kalau yang menolongnya adalah kakaknya mungkin gak akan begini jadinya. Mila, dia kakakku namanya David. Shenina tidak lupa memperkenalkan David pada Mila. Mila hanya mengangguk. Sesaat kemudian Mila menelan ludahnya dalam-dalam. Dia teringat apa yang dia katakan pada Eza tentang kakaknya. Dan kejadian di kamar David. Celaka aku dalam masalah. Gangster yang aku maki ternyata kakaknya Maheza. Aduh, malunya. Mereka semua memulai makan. Namun Mila benar-benar tidak nyaman berada di sebelah David. Meski David tidak terlihat meliriknya atau mengatakan apapun. Dia tetap merasa merinding dengan aura dingin David. Dia lebih menyeramkan daripada Alvin. Ya Tuhan, aku tidak ingin bertemu orang kejam ini lagi, batin Mila. Setelah makan malam, Mila membaur dengan keluarga Eza di ruang tamu. Keluarga itu benar-benar harmonis. Mila bisa menilai kalau sifat Eza dan Shenina lahir dari kekocakan ibu dan ayahnya. Tapi David berbeda, entah dari mana dia mendapat sifat sunyi dan dingin seperti itu. Aneh dia bisa bersikap seperti itu di tengah keluarga yang begitu ramai. Diam-diam Mila mengirim pesan untuk Eza. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kakakmu waktu itu? Kamu yang melarangku. Padahal aku ingin masuk ke rumah itu untuk bertemu kakak dan memperkenalkanmu. Pokoknya kamu yang salah. Aku takut dengan kakakmu. Dia terlihat kejam. Setelah mengirim pesan itu Mila melirik ke arah David yang duduk dengan tenang di samping Shenina. Aneh dia tidak ikut bercanda bahkan tersenyum pun tidak. Dia tidak semenyeramkan itu. Sebenarnya dia orang yang hangat tapi dia kelamaan jomblo makanya membeku kayak begitu. Membaca pesan Eza membuat Mila benar-benar merasa pusing. Dia tidak pernah bisa diajak bicara serius. Mila, apa kamu merasa terganggu dengan keluarga Teddy Bear ini? Yang mungkin agak sedikit heboh dan ribut. Tanya Ibu Eza sambil memegang tangan Mila. Justru saya senang Tante. Kalian keluarga yang harmonis. Saya benar-benar iri. Soalnya saya jauh dari keluarga, kata Mila malu-malu. Kalau begitu maukah kamu menjadi bagian dari keluarga ini? Tanya Ibu Eza. Mila tersedak mendengar pertanyaan Ibu Eza. Itu permintaan atau undangan? Mom, dia sudah punya keluarga jadi bagaimana mungkin dia punya keluarga lagi? Kata Eza mencoba protes pada ibunya. Ibunya tersenyum melirik Mila. Jangan dengarkan anak nakal itu. Seorang wanita pasti akan punya keluarga lagi tentunya setelah dia menikah. Bukan begitu nak Mila? Mila mengangguk dan tersenyum. Namun yang tidak diketahui Mila kalau Ibu Eza sudah memperhatikan gelagat Mila sewaktu duduk di dekat David. Dia merasa ada sesuatu antara Mila dan David. Dia ibunya tentu saja sangat mengenal anaknya. David, bagaimana menurutmu jika Mila masuk di keluarga kita? Tanya ibunya. David melirik ibunya tanpa ekspresi. Ya ampun, ekspresi macam apa itu sayang? Ibunya kembali melirik Mila. Maaf ya Mila. Anak tante yang satu itu memang begitu tapi kamu harus sabar menghadapinya ya. Mila benar-benar kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka Ibu Eza sangat belak-belakan. Dia berpikir apa maksud Ibu Eza berkata seperti itu. Apakah dia ingin menjodohkan anaknya dengannya? Atau dia mengira David dan dia ada hubungan? Tidak apa-apa tante, kata Mila. Aku akan ke kamar. David bangun dari duduknya. Sayang, bolehkah ibu minta bantuan? Ibu Azura melirik anaknya yang hendak meninggalkan ruang keluarga. David mengedipkan matanya pertanda dia mau mendengar permintaan ibunya. Ibu Azura tersenyum licik, ajaklah Mila jalan-jalan. Soalnya ibu ada urusan dengan Eza dan Shenina sebentar. Mila terkejut. Tante tidak perlu. Saya akan langsung ke kamar saja. David melirik Mila dan berkata, ikuti aku. Ibu Eza merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya David bereaksi dengan perempuan.
Sudah berapa banyak perempuan yang dia datangkan ke rumah David, bahkan menyelipkan beberapa perempuan cantik dari kelas atas untuk bekerja di kantornya. Dan cara kotor pun pernah dilakukan, tapi ternyata semua gagal. Dan sekarang hanya dengan satu kata anaknya langsung menurut. Mila, jangan takut padanya. Dia tidak akan memakanmu. Sekarang ikutilah dia, kata Ibu Azura mencoba meyakinkan Mila. Karena tidak enak, Mila mengangguk dan mengikuti David dari belakang. Di taman yang luas dan sepi, dua orang terlihat berjalan-jalan tanpa suara. Meskipun malam hari, tapi semua pencahayaan di taman yang indah itu bersinar terang. Mila berjalan mengikuti David dari belakang dengan pikiran semeraut. Sudah 10 menit tapi tidak ada yang membuka suara. David tetap fokus melihat ke depan, kedua tangannya dimasukkan di saku celananya. Bersambung.